Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Putri Rabani Effendi ingin menjelaskan tentang sistem gerak. Sistem gerak meliputi sistem gerak pada hewan dan manusia, sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dan manusia dibentuk oleh sistem rangka dan sistem otot. Selanjutnya kita ke sistem rangka. Yang pertama, rangka sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, otot sebagai alat gerak aktif. Bagaimana sih gerak pada hewan dapat terjadi? Karena adanya kerjasama antara tulang rangka dengan otot. Sekarang kita ke macam rangka. Rangka terdapat 3. Yang pertama, rangka dalam endoskeleton. Kerangka yang terdiri dari struktur keras dan terletak di bagian dalam tubuh, biasanya di dalam jaringan lunak atau organisme. Yang kedua, ada rangka luar. Kerangka luar adalah kerangka eksternal yang berfungsi untuk melindungi tubuh hewan atau memberikan bentuk pada hewan tersebut. Yang ketiga, rangka hidrostatik. Nah, dari katanya aja udah hidrostatik, pasti kerangka ini yang dibentuk oleh cairan di dalam tubuh organisme, berfungsi untuk menopang tubuh. Apa saja sih fungsi rangka pada hewan vertebrata? Yang pertama, pembentukan formasi tubuh. Yang kedua, pembentukan persendian, perlekatan otot, bekerja sebagai penguntit, proteksi, penyongkong dan penyebar berat badan, hemopoiesis, fungsi imunologis, dan yang terakhir tempat penyimpanan kalsium. Selanjutnya ada pengelompokan rangka manusia. Yang pertama, rangka atau skeleton aksial. Ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk atau iga. Ini membentuk poros tubuh. Yang kedua, ada rangka atau skeleton apendikuler. Ada tulang anggota gerak atas, tulang pinggul, dan tulang anggota gerak bawah. Biasa ini merupakan rangka pelengkap. Saya akan memberikan foto tulang-tulang. Jenis tulang ada 2. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, tulang rawan elastin. Yang kedua, tulang keras atau osteon. Tulang rawan kompak atau padat, dan yang kedua dan tulang spons. Terdapat 5 bentuk tulang. Yang pertama, tulang pipa, terdapat di tulang lengan dan tulang paha. Yang kedua, tulang pipi, terdapat di tulang tenggorokan. Yang ketiga, tulang pendek, terdapat di telapak tangan kiri. Yang keempat, tulang seramoid, terdapat di tulang patella. Yang kelima, tulang tidak beraturan, terdapat di tulang rahang, tulang wajah, tulang panggul ruas, dan yang terakhir, tulang belakang. Ini proses pembentukan tulang. Proses pembentukan sel tulang sejati, yang pertama sel osteogenik, yang kedua osteoblast, yang ketiga osteosit. Dan ini adalah gambar tulang pipa yang diambil dari tulang lengan atas. Hubungan antar tulang. Yang pertama, sinartrosis, tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya antara tulang tengkorak dan tulang rusuk dengan tulang dada. Yang kedua, amfiartrosis, masih memungkinkan terjadinya gerakan terbatas. Contohnya antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk.
Yang ketiga, diartrosis, memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas ke beberapa arah. Contohnya sendi pada siku, sendi pada lutut, dan tulang-tulang pergelangan tangan, juga tulang-tulang pergelangan kaki. Persendian ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi luncur. Adanya bermacam-macam sendi ini menyebabkan dapat terjadinya bermacam-macam gerakan. Ini dia contoh gerakannya. Otot terdiri dari sel-sel yang terspesialisasi untuk berkonstruksi, mengandung protein dan konstruksi yang dapat berubah ukurannya, memendek atau memanjang berupa serabut-serabut otot yang elastis. Sistem gerak otot. Sistem gerak otot terdapat dua bagian. Yang pertama, gerak otot antagonis, yaitu gerak dua otot yang berlawanan. Contohnya, gerak otot triceps dan biceps dalam melakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Yang kayak gini. Yang kedua, gerak sinergis. Gerak sinergis adalah gerak beberapa jenis otot yang saling menunjang. Contohnya gerak otot tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita bernafas. Ini adalah jenis otot-otot pada manusia. Yang pertama, otot lurik. Yang kedua, ada otot polos pada saluran pencernaan manusia. Dan yang ketiga, ada otot jantung pada manusia. Mekanisme gerak otot. Rambut halus sel otot rangka miofibril mengandung filamen protein, miofilamen, filamen halus yang tersusun dari atas aktin, dan filamen kasar yang disusun oleh miosin. Gangguan pada sistem rangka dapat berupa yang pertama, gangguan secara fisik, contohnya fraktura, patah tulang. Yang kedua, gangguan fisiologis, contohnya rakitis, microcephalus, dan kelainan karena suatu penyakit. Yang ketiga, gangguan persendian, contohnya dislokasi, terkilir. Yang keempat, gangguan tulang belakang, contohnya skoliosis, lordosis, kifosis, subluksasi, dan lain-lain. Gangguan pada sistem otot dapat berupa atrofi otot, hipertrofi, hemia abdominalis, tetanus, distrofi otot, miastenia gravis, kram, dan kaku leher. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.